Mari Bapak Ibu semuanya, kita siapkan hati kita untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari jangan hanya berdiam diri Bapak Ibu. Mari saya ajak kita semua untuk bersungguh-sungguh. Kita naikkan pujian, nyanyikan lagu-lagu baru buat Tuhan. Mari kita ingat kembali betapa baiknya Tuhan. Mujizat demi mujizat kita terima. Anugerah Tuhan yang begitu luar biasa juga kita terima. Bahkan dengan segala apapun yang Tuhan telah berikan kepada kita, tidak akan pernah bisa kita mengembalikan atau membayarnya. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, mari kita bersuka cita dan lepaskan segala beban pikiranmu, dan kita naikkan pujian pada Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Because you are the omnipresent God. Kau Tuhan yang maha hadir. Bahkan ketika kami harus ibadah melalui YouTube, kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di setiap rumah-rumah kami ya Tuhan. Dan kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan begitu kencang, begitu dahsyat Tuhan melawat setiap kami. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu, haleluya. Tuhan, sebab nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyian pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord.
sebab nama-Mu besar Tuhan, layak disembah, layak dipuji. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, katakan tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan mujizat dekat di mulutku. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Oh, oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku ya Tuhan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, kami percaya mujizat-Mu nyata, ya Tuhan, dalam setiap perkara kami. Ya Shalom semuanya, kita bertemu lagi di dalam ibadah malam Miracle Prayer and Worship Night. Pada suatu hari ada seseorang yang berdoa kepada Tuhan dan dia ingin menjadi seorang direktur. Kira-kira Tuhan bisa nggak menjawab doa dia? Tentu saja bisa, karena dia adalah Allah yang memegang langit dan bumi, dan dia adalah Allah yang bisa melakukan hal-hal yang mustahil menjadi mungkin. Tetapi pada waktu dia berdoa untuk menjadi direktur, Tuhan tidak menjawab doanya. Padahal Tuhan bisa melakukannya. Kenapa Tuhan tidak menjawab doanya? Kita bisa membayangkan, misalnya Tuhan mengangkat dia menjadi seorang direktur. Tuhan bisa mengangkat dia dengan ajaib. Tetapi, belum tentu dia bisa menjadi seorang direktur. Karena untuk menjadi seorang direktur, banyak hal yang dia harus ketahui. Sehingga kalau demi dia, Tuhan mengangkat dia menjadi seorang direktur, bisa dibayangkan perusahaan yang tadinya berjalan dengan baik, mungkin akhirnya menjadi runtuh karena bangkrut karena ketidaktahuan dia untuk mengelola sebuah perusahaan. Oleh karena satu orang ini, maka sekian ribu karyawan dipecat karena perusahaannya runtuh. Apakah karena untuk menjawab doa satu orang, Tuhan mengorbankan ribuan orang yang tidak bersalah? Mungkin saudara akan berkata begini, bukankah Tuhan bisa mengangkat dia menjadi direktur, lalu memberikan dia kemampuan, memberi dia hikmat seperti Salomo, sehingga dia langsung bisa untuk dia langsung tahu apa yang harus dilakukan sebagai seorang direktur. Dan Tuhan lalu memberikan dia hikmat, tiba-tiba dia tahu segala hal untuk mengelola sebuah perusahaan. Bisa kan? Bisa. Tetapi kenapa Tuhan tidak lakukan? Karena Tuhan itu adil. Ada banyak orang yang berjuang dari nol. Mereka belajar dari pengalaman, mereka berjuang bagaimana untuk bisa menjadi pengusaha, menjadi seorang yang bisa mengelola perusahaan dengan baik, bagaimana bisa memimpin, dan sebagainya. Sementara ada orang yang tidak punya pengetahuan apa-apa, tiba-tiba diangkat Tuhan, dan dia berhasil. Dia tiba-tiba diangkat Tuhan, diberikan hikmat tanpa dia bersusah payah, tanpa dia mikir. Tuhan tidak mau melakukan hal itu. Kalau gitu, kenapa Tuhan melakukan kepada Salomo? Karena ada orang yang membayar harganya, yaitu Daud. Daud itu sudah membayar harganya, dia taat kepada Tuhan sekalipun dia dikejar-kejar oleh Saul, dia akan dibunuh, tetapi dia tetap mengampuni, tetapi dia tetap melepaskan pengampunan. Berkali-kali Tuhan itu menegur Daud, bahkan memberikan penghukuman. Dia tidak pernah menjadi kecewa, dia tetap mencari Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan. Bahkan pada waktu membangun bait Allah, Tuhan berkata bahwa Salomo lah yang akan membangun. Dia tetap membayar harganya untuk mempersembahkan sesuatu bagi rumah Tuhan. Dia tidak mau tidak terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati dia dan menuai hasil dari apa yang dia tabur. Saking banyaknya apa yang dia tabur, sampai-sampai yang menuai bukan hanya Daud tetapi Salomo. Seringkali bukan Tuhan tidak mau memberkati, bukan Tuhan tidak mau mengangkat seseorang,
tetapi kitanya yang tidak bisa diberkati dan tidak bisa diangkat Tuhan. Yusuf pun untuk menjadi seorang perdana menteri di Mesir perlu mengalami yang namanya didikan. Dia dididik di Mesir di bawah tuanya yang bernama Potifar. Dia menjadi seorang budak, tetapi kemudian dilatih sampai dia bisa menjadi kepala budak. Dia dididik pada waktu di penjara. Dia mengalami didikan demi didikan sampai dia siap untuk menjadi seorang perdana menteri. Kenapa? Karena Tuhan itu mau menjadikan kita partner, bukan robot. Itu sebabnya saya sering mengatakan bahwa mudah bagi Tuhan untuk memberkati kita kalau kita mau mempersiapkan wadahnya. Tuhan itu adalah Allah yang tidak suka membuang-buang berkat. Contohnya pada waktu Yesus membuat mujizat, 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberikan makan 5.000 orang. Belum termasuk perempuan dan anak-anak, jadi mungkin sekitar 10.000 lebih. Kemana sisanya? Tidak dibuang, tetapi dikumpulkan di dalam 12 keranjang. Pada waktu Yesus membuat mujizat lagi, juga pada waktu Yesus membuat mujizat dari 7 roti dan beberapa ikan kecil, dibagikan kepada kira-kira 4.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan apa yang kemudian Yesus lakukan untuk sisa-sisanya? Mereka mengumpulkan sisa-sisa dari roti itu sampai 7 bakul. Tuhan Yesus itu bukan Allah yang suka membuang-buang berkat. Karena berkat itu sangat berharga dan semua orang mengharapkannya. Dan banyak orang yang tidak mendapatkannya. Itu sebabnya kalau kita punya impian, punya pergumulan doa, punya sebuah pengharapan, maka yang pertama kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Memintanya, membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, tugas kita adalah mempersiapkan wadahnya. Ingat, pada waktu ada seorang janda nabi yang mempunyai hutang yang ditinggalkan oleh suaminya. Apa yang Tuhan katakan? Suaminya meninggalkan hutang begitu banyak sampai-sampai para penagih hutang itu akan mengambil anaknya untuk dijadikan budak sampai hutang-hutangnya lunas. Maka janda ini membawa pergumulannya kepada Elisa. Dan apa yang Tuhan katakan melalui Elisa? Di dalam 2 Raja-Raja 4, mulai ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambaku, suamiku sudah mati dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang ketika bejana-bejana itu sudah penuh. Berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Kita semuanya sudah hafal dengan cerita ini. Bagaimana janda ini pada waktu itu menerima mujizat, yaitu minyak di dalam buli-buli yang dia punya, yang tinggal sedikit itu. Tetapi sebelum Tuhan membuat mujizat, apa yang harus dia lakukan adalah mempersiapkan wadahnya, mempersiapkan bejana.
Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi tugas dia adalah mempersiapkan bejana. Begitu dia meminta kepada Tuhan, maka persiapkan bejananya. Lalu, pada waktu dia sudah mempersiapkan bejana, dia tuangkan minyak. Dan minyak itu tidak pernah habis sampai bejananya tidak ada lagi. Tuhan itu bisa memperluas usahamu, bisa mempromosikan kamu, bisa memberkati kamu tanpa batas. Selama kamu tidak pernah berhenti mempersiapkan wadahnya. Apa itu mempersiapkan wadah? Alkitab berkata di dalam Matius 9 ayat 17, demikianlah juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Tugas kita dalam mempersiapkan wadah, mempersiapkan bejana-bejana, supaya minyak kita tidak pernah habis. Bejana-bejana itu adalah, salah satunya adalah mengubah cara pikir dan mengubah gaya hidup. Jangan tetap memakai cara pikir yang lama atau gaya hidup yang lama. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu berpikir tidak bisa, maka memang tidak bisa. Kalau kamu berpikir kamu bisa, kamu pasti bisa. Karena kalau kamu berpikir pasti bisa, maka kamu akan melakukan apapun untuk berhasil mencapai apa yang kamu inginkan. Cara pikir harus diubah, mental harus diubah. Itu sebabnya pada waktu kita mau menerima berkat, kita minta diangkat Tuhan, maka ubah cara pikirmu. Banyak orang yang berdoa, tetapi pikirannya masih cara pikir yang lama. Di dalam pikirannya selalu berpikir tidak mungkin, ini sulit, ini pasti nggak bisa, atau aku tidak akan mampu, aku tidak punya karunia di situ, sehingga pada waktu Tuhan mau menuangkan minyaknya, tidak bisa. Karena kamu tidak punya wadahnya. Yang kamu punya adalah kantong anggur yang lama, cara pikir lama, atau gaya hidup yang lama. Di dalam Markus 2 ayat 22 berkata, tidak seorang pun memasukkan anggur baru ke dalam kantong anggur tua. Kamu tidak akan bisa memasuki kehidupan yang baru dengan memakai cara pikir yang lama. Kamu tidak akan bisa memasuki dunia yang baru dengan gaya hidup yang lama. Jadi prinsipnya adalah Tuhan akan mengisi semua wadah-wadah yang kamu bawa kepada Tuhan. Sebanyak apapun yang kamu bawa, pasti diisi Tuhan dengan penuh. Tuhan memulai dengan kamu dari apa yang kamu punya yang sangat sedikit. Baik itu keahlian, baik itu wawasan, baik itu pengetahuan. Jadi, masalah kita seringkali tidak menerima jawaban doa. Bukan karena Tuhan tidak bisa menjawab, tetapi karena kita belum mengembangkan, kita tidak mempersiapkan kapasitas kita. Ada banyak orang punya impian dibawa Tuhan ke bangsa-bangsa, tapi seringkali terhalang hanya dengan satu hal saja. Dia tidak tahu berbahasa Inggris. Ada banyak orang Indonesia yang pergi ke Amerika. Pintu kesempatan untuk bekerja terbuka di mana-mana. Tetapi seringkali yang menjadi penghalang bukan karena mereka kurang doa, tetapi karena mereka tidak bisa berbahasa Inggris. Sehingga ada banyak pintu yang terbuka, tetapi tidak semua pintu dia bisa masuki. Hanya karena satu hal, tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi bukan Tuhan tidak membuka kesempatan, tetapi kamu yang tidak siap pada waktu kesempatan itu dibuka. Karena seringkali keberhasilan kesuksesan adalah bertemunya antara kesempatan dan persiapan. Seringkali Tuhan sudah memberikan kesempatan, tapi kitanya yang tidak punya persiapan. Seringkali Tuhan sudah membuka pintu, tetapi kitanya yang tidak punya persiapan untuk memasuki pintu yang sudah Tuhan buka. Seringkali Tuhan mau mencurahkan berkat-Nya, tetapi kita belum mempersiapkan wadahnya.
Suatu hari saya bertanya kepada suami saya melihat ada banyak orang-orang Chinese yang begitu berhasil di dalam hidup mereka. Sampai saya menghadapi beberapa orang Chinese yang hidupnya itu tadinya benar-benar minus dari keluarga yang tidak punya. Mereka itu dalam keadaan yang hidupnya susah lah ya, susah. Tetapi pada waktu saya mulai bertemu mereka, mereka menjadi orang-orang yang sukses. Bahkan ada orang yang sekarang dipercayai orang sebuah perusahaan oleh seorang lain. Sehingga dia memegang perusahaan itu dan berhasil. Ada salah satu teman saya, dia adalah orang dari orang yang ekonomi yang susah. Dia sekarang berhasil. Dia bisa berhasil keluar dari kemiskinan dan dapat mengeluarkan keluarganya dari kemiskinan. Saya bertanya kepada suami saya, kenapa mereka selalu berhasil? Bahkan ada orang-orang mempercayakan perusahaannya kepada mereka. Lalu suami saya berkata, karena orang Chinese itu, karena orang Chinese kebanyakan, mereka itu ulet. Mereka tidak gampang menyerah. Mereka kalau mau misalnya berdagang atau apapun, mereka akan ngotot bagaimana caranya sampai berhasil. Kalau mereka harus melobi seseorang, mereka akan berusaha untuk bisa melobi orang itu sampai berhasil. Dan saya lihat itu benar. Dan itu sebabnya mereka menjadi orang-orang sukses, menjadi orang-orang berhasil. Karena mereka mengembangkan kapasitasnya. Teman saya dari ekonomi yang susah, sampai dia apa saja dia kerjakan sampai suatu saat dia bekerja di sebuah perusahaan. Dan bosnya suka sama dia dan dia kemudian dijodohkan dengan anaknya. Sehingga anak ini menikah dengan anak bosnya. Apa yang bosnya suka dari dia? Dia berkata anak ini ulet, bisa dipercaya. Dan dia tahu anak inilah yang nantinya bisa meneruskan perusahaan dia. Saudara, untuk kita berdoa, Tuhan mudah menjawab doa. Tetapi bagian kita adalah mempersiapkan wadahnya. Mengubah cara pikir yang lama, cara pikir yang sempit, cara pikir yang bodoh, cara pikir yang kurang wawasan. Harus berkembang. Demikian juga dengan karakter. Kita harus kembangkan sifat yang ulet, pekerja keras, bisa dipercaya, bisa menjadi pengelola yang baik. Mudah bagi Tuhan untuk membuka pintu-pintu kesempatan. Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, orang-orang dari ekonomi sulit, dia doa puasa. Bukan cuma sekedar bagaimana Tuhan menjawab dia, membuka pintu, tetapi karena dia memang siap. Dia berdoa puasa, orang selalu fokusnya cuma pada dia berdoa puasa. Doa puasa, sampai Tuhan buka jalan. Seringkali orang yang lupakan adalah yang kedua. Dia mempersiapkan wadahnya. Waktu Tuhan mempercayakan dia sebuah perusahaan, dia sudah bisa mempersiapkan dirinya. Karena dari awal, dia sudah dipercaya dalam hal kecil. Dia sudah terlatih untuk bisa dipercaya, mengembangkan segala sesuatu. Walaupun apa yang dia pegang sangat kecil. Tapi dia sudah terlatih. Sehingga pada waktu Tuhan membuka pintu kesempatan, dia bisa memasukinya. Demikian juga dengan keluarga-keluarga. Demikian juga pernikahan-pernikahan. Ada orang-orang yang perusahaannya hancur, pernikahannya hancur. Mereka berdoa supaya pernikahannya pulih. Tetapi mereka tidak mau meninggalkan kantong yang lama. Mereka tidak mau membuang kantong lama dan mempersiapkan kantong yang baru. Sehingga mereka sekalipun berdoa untuk pemulihan suami pernikahan, itu tidak terjadi karena dua-duanya mempertahankan prinsipnya masing-masing, padahal prinsipnya salah. Dan dua-duanya keras untuk mempertahankan egonya masing-masing. Saya sebelum menikah, saya seperti ini. Kenapa kamu berusaha mengubah saya? Yang pasangannya juga berkata begitu. Sebelum menikah, aku memang seperti ini. Jadi aku mau tetap seperti ini. Yang satu masih tetap ingin bebas. Yang satu juga masih ingin
Dua-duanya kepengen hidup dengan prinsip masing-masing. Sehingga Tuhan nggak bisa mencurahkan anggur yang baru di dalam pernikahan mereka. Karena mereka masih tetap memakai kantong anggur yang lama. Itu sebabnya berubah. Duniamu adalah sebesar pikiran. Kalau pikiranmu kecil, duniamu kecil. Tapi kalau pikiranmu besar, maka duniamu juga besar. Semakin kau perluas cara pikirmu. Ini yang namanya berpikir dengan mata iman. Dengan mata iman bisa melihat dengan iman. Berpikir luas. Punya iman tanpa batas. Pada waktu kita tidak bisa percaya dengan hal-hal yang besar, maka kita tidak akan melihat hal-hal yang besar dan tidak melakukan hal-hal yang besar. Pada waktu kita tidak membatasi pikiran, artinya kita sedang mempersiapkan wadahnya, yaitu bisa berpikir besar. Sehingga Tuhan bisa membawa kita kepada hal-hal yang besar. Pada waktu kita mulai belajar, melihat bahwa kemampuan kita bisa di-upgrade, kemampuan kita bisa diperluas, kemampuan kita bisa dipertajam, maka engkau sedang mempersiapkan wadahmu semakin banyak. Pada waktu janda nabi ini bertanya kepada anaknya, masih adakah bejana? Dan anaknya berkata, sudah tidak ada bejana lagi. Maka minyak itu berhenti. Jadi intinya bukan di Tuhan, tapi di kamu. Berdoa, pasti Tuhan jawab. Tapi kamu harus mempersiapkan wadahnya. Itu sebabnya saya selalu berulang-ulang berkata, ada 3 alasan kenapa Tuhan tidak menjawab doa. Yang pertama karena ada doa yang harus dirubah. Yang kedua ada sikap, karakter, cara pikir yang harus dirubah. Yang ketiga, supaya kita sadar bahwa dia Tuhannya, bukan dia yang nurut kita yang nurut Tuhan. Pada waktu Tuhan akan mengangkat Daud menjadi raja, Tuhan mengurapi dia, tapi dia tidak langsung menjadi raja. Tetapi Tuhan mempersiapkan Daud untuk mempersiapkan kapasitasnya, mentalnya, skillnya, kemampuan dia, dan hatinya. Itu sebabnya kalau engkau ingin diangkat Tuhan, kalau ingin mengalami perubahan di dalam kehidupan, kalau engkau ingin diperluas daerah kekuasaanmu, maka perlu puas, perbesar kapasitasmu dengan mengubah cara pikirmu yang sempit menjadi punya cara pikir yang baru. Karakter yang buruk harus ditinggalkan dan memiliki karakter yang baru. Pertajam skillmu, perluas wawasanmu, perkuat mentalmu. Karena semakin banyak hal yang kamu kerjakan, semakin banyak hal yang dipercayakan, kamu butuh persiapan mental. Kalau engkau rindu diangkat Tuhan, engkau rindu diperluas kapasitasmu, kalau engkau ingin diperluas patok-patokmu, kalau engkau ingin mengalami terobosan di dalam kehidupanmu, kalau engkau ingin mengalami sebuah memasuki kehidupan yang baru, kalau engkau ingin mengalami pembalikan keadaan, persiapkan kapasitasmu. Ubah cara pikirmu yang sempit menjadi cara pikir yang luas. Persiapkan mentalmu, persiapkan hatimu, pertajam skillmu. Karena sekali lagi, keberhasilan adalah bertemunya kesempatan dan persiapan. Bagian Tuhan membuka kesempatan. Bagianmu mempersiapkan dirimu. Bagi saudara semua yang ingin hidupmu mengalami perubahan, yang saat ini ingin mengalami terobosan di dalam hidup, ingin diangkat Tuhan, ingin hidupmu dibalikkan keadaannya, tulis nama saudara. Katakan contoh, Deborah ingin terobosan ekonomi. Deborah ingin naik karir. Tulis. Saudara tidak sedang menulis kepada saya, tapi saudara menulis dengan iman. Saudara sedang menulis kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membaca tulisan saudara. Dan kita sepakat membawa setiap doa ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tulisan-tulisan iman yang telah ditulis oleh anak-anak-Mu. Mereka menuliskan pergumulan dan pengharapan mereka kepada Engkau. Karena mereka semuanya tahu hanya Engkau yang bisa menjawab doa mereka. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan mereka. Mereka ingin diangkat Tuhan. Mereka ingin diperluas Tuhan patok-patok mereka.
Mereka rindu Tuhan Yesus untuk naik karir. Mereka rindu mengalami terobosan ekonomi. Mereka ingin mengalami pembalikan keadaan. Mereka ingin mengalami sebuah terobosan di dalam rumah tangga mereka, di dalam pernikahan mereka. Maka saat ini kami berdoa, Tuhan, Engkau yang memberikan didikan dan melatih anak-anak ini, Tuhan, sehingga setiap mereka, Tuhan, diperluas kapasitasnya, diubah cara pikirnya, sehingga setiap Tuhan, anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengangkat tangan dan sedang menuliskan beban doanya, mereka Tuhan memiliki kantong anggur yang baru. Biarlah Tuhan kantong anggur yang lama dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan Engkau Tuhan yang membentuk mereka sehingga cara pikir mereka, cara hidup mereka menjadi baru. Mereka semuanya siap untuk memasuki pintu-pintu yang telah Engkau buka. Kesempatan-kesempatan yang telah Engkau buka di depan mata mereka. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tidak ada lagi orang miskin di antara kami. Tidak ada lagi orang yang terlilit hutang. Tidak ada lagi orang-orang yang pernikahannya hancur. Tidak ada lagi anak-anak yang broken home. Semua mengalami perubahan. Kami percaya kepadamu di dalam nama Yesus. Semua mengalami terobosan. Karena di dalam Engkau ada jawaban. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah semua yang hadir, kapasitas mereka diperluas, kapasitas mereka dipertajam. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lupa untuk subscribe supaya saudara terus dapat mengikuti firman Tuhan dari Deborah Kristanto Channel. Tuhan Yesus memberkati. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Oh, lakukan